Shalom, damai sejahtera melingkupi kita semua. Banyak di muka bumi ini yang menginginkan sorga, tapi banyak juga Kristen yang hanya tahu sorga adalah tempat istimewa saat manusia meninggalkan dunia ini, tanpa tahu bagaimana jalan ke sana. Seperti yang kita ketahui, di mana banyak orang Kristen mengartikan percaya Tuhan Yesus akan masuk surga. Banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa bila kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun akan selamat, tidak masuk neraka melainkan masuk ke dalam surga. Ayat yang paling terkenal yang oleh ahli Alkitab disebut sebagai pusat daripada Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Menyatakan, karena demikian besar kasih Allah kepada isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya tanpa adanya sebuah pertobatan akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Yeskiel 33 ayat 11 menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki kebinasaan orang fasik, melainkan pertobatannya. Itu pula sebabnya Tuhan Yesus bersabda kepada Nikodemus dan tentunya kepada kita semua, bahwa kita semua harus mengalami kelahiran baru supaya bisa melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3-5. Jadi benarlah bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Kebenaran dan kebaikan akan menyertai hidup orang percaya. Sekarang kita punya tiket menuju sorga. Yang kita lakukan selanjutnya adalah memeliharanya. Kita harus menyiramnya dengan firman Tuhan melalui telinga, peka terhadap dosa sekecil apapun. Banyak orang tua asal bisa menghibur anaknya yang berusia 2 tahun agar mau makan, mereka berkata, "Makan nak, nanti mama belikan permen." Tetapi sampai dia membelikan makan, esoknya lagi dia belum juga membelikan permen. Mungkin bagi si anak itu tak masalah, dia sudah melupakannya. Tapi perkataan mama itu merupakan sebuah dosa. Jika kepekaan Anda sampai level ini, maka Anda siap mempertahankan tiket menuju sorga. John Greb Klux menulis biografi tentang Bunda Teresa. Teresa terpesona oleh kisah-kisah tentang kehidupan para misionaris dan pelayanan mereka di Bengal. Pada usia 12, dia yakin bahwa dia harus berkomitmen pada kehidupan takut akan Tuhan. Dan ini perlu sekali untuk diwaspadai, yaitu bahwa kemurtatan seringkali diawali karena suka melihara dosa. Kita harus berkomitmen, dosa sekecil apapun harus dikikis habis. Sebab ibaratnya dosa itu adalah kehamilan yang lama-kelamaan semakin besar dan matang, yang pada waktunya melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 15. Jangan remehkan dosa kecil. Martin Luther bersikeras dengan Kristen ataupun Injili semata sebagai nama-nama yang dapat diterima untuk menyebut individu yang mengakui Kristus. Karena pekerjaan dan rencana Tuhan berkembang maju tanpa henti, dan setelah Tuhan menetapkan perjanjian pelangi dengan manusia sebagai tanda bahwa Dia tidak akan pernah lagi menghancurkan dunia dengan menggunakan air bah. Tuhan memiliki keinginan yang semakin kuat untuk mendapatkan mereka yang bisa sepikiran dengannya. Karena itu, Dia juga memiliki harapan yang jauh lebih mendesak untuk mendapatkan mereka yang mampu melakukan kehendaknya di bumi, dan terlebih lagi untuk mendapatkan kelompok orang yang mampu membebaskan diri dari kekuatan kegelapan dan yang tidak terikat oleh iblis dan mampu menjadi saksi bagi Dia di bumi. Mendapatkan kelompok orang seperti itu adalah harapan Tuhan sejak lama, sesuatu yang Dia telah nantikan dari sejak saat penciptaan. Jadi, terlepas dari Tuhan menggunakan air bah untuk menghancurkan dunia, atau terlepas dari perjanjiannya dengan manusia, kehendak, kerangka berpikir, rencana dan harapan Tuhan semuanya tetap sama. Apa yang dirindukannya jauh sebelum waktu penciptaan adalah mendapatkan kesetiaan mereka. Sekelompok orang-orang semacam inilah yang benar-benar mampu menjadi saksi baginya, dan mereka bisa dikatakan sebagai orang-orang kepercayaannya. Walau tidak ada orang yang sempurna dan kita masih ada kekurangan-kekurangannya, namun kita harus berusaha sekuat tenaga membuang dosa dari dalam hidup kita.
Karena dosa sekecil apapun tidak bisa ditoleransi, sebab Allah Maha Kudus, bukan karena Allah tidak mengasihi kita, namun karena eksistensinya sebagai Allah. Karena Dia Allah, dosa kecil atau dosa besar sama-sama akan bawa manusia kepada maut. Mengapa? Analoginya begini. Misalkan terdapat air putih dalam sebuah gelas, apabila air itu ditetesi tinta satu tetes saja, maka air itu perlahan tapi pasti tidak akan menjadi putih lagi. Saudara-saudara yang dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bimbing telinga dan mulut kita agar selalu dan berusaha menjalani firman Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunik, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Shalom dari kami pengikut Yesus.